Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita mendapatkan kembali hari yang baru yang Tuhan berikan. Penuh kasih karunia karena kita boleh menikmati berkat firman Tuhan melalui rekaman video di YouTube channel Tabernakel Kasih ini. Dan pagi hari ini kita kembali akan menikmatinya di dalam kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, semua apa yang menjadi berkat Tuhan tersedia bagi kami pada hari ini dan dalam hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini kami akan menikmati firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk membuka hati kami bagi firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan biarlah firman Tuhan itu berperan sungguh-sungguh dalam hidup kami sehingga sepanjang hidup kami akan diberkati oleh firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Tuhan berkati akan semua orang yang mengikuti, melihat, mendengarkan melalui video ini dan melalui juga rekaman suara. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan mengurapi mereka dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga konsentrasi mereka, perhatian mereka boleh benar-benar tertuju, terpusat pada firman Tuhan saja. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan diri, biarlah kuasa Tuhan, urapan Roh Kudus Tuhan meliputi dan mengisi hamba-Mu ini sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang sebetulnya ini sebuah firman Tuhan yang terdiri atas 3 bagian, jadi trilogi dari firman Tuhan tentang peristiwa yang terjadi kurang lebih tahun 858 sebelum Masehi, yaitu ketika Samaria dikepung. Saudara yang ingin mendengarkan bagian-bagian sebelumnya, saudara bisa ikuti rekaman video ini pada tanggal-tanggal yang sebelumnya tentang ketika Samaria dikepung ataupun di luar Samaria yang dikepung, itu 2 judulnya. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana sesudah Samaria dikepung. Pada waktu itu Samaria dikepung oleh seorang raja bernama Ben-Hadad, Raja Aram yang mengepung Samaria. Dan dengan dikepung Samaria, maka Samaria yang berupa sebuah kota yang besar yang dikelilingi oleh benteng dan hanya mempunyai pintu-pintu gerbang saja yang biasanya dibuka. Cuma karena dikepung jadi ditutup. Dan mereka berjaga-jaga di dalam kota Samaria ini atau benteng Samaria ini. Dan tentara Aram yang dipimpin oleh Ben-Hadad ini ada di luar mengepung mereka. Kemah-kemahnya sudah berdiri di situ dan begitu banyak mereka. Nah, kepungan ini membuat lama-kelamaan di dalam Samaria terjadi kelaparan. Karena bahan makanan tentu saja habis. Bahan makanan habis sedemikian rupa sehingga juga terjadi krisis ekonomi. Terjadi di sana krisis kondisi ekonomi di tengah-tengah kota. Jadi kepungan ini itu seperti yang kita alami. Kepungan dari virus corona yang saat ini mengepung kita seolah-olah, mengepung dunia, mengepung seluruh negara. Dan terjadilah masalah di dalam ekonomi setiap negara saat ini. Seperti itulah terjadi. Dan yang di Samaria sangat buruk. Sedemikian rupa sampai seorang ibu bisa memakan daging anaknya sendiri. Karena mereka kelaparan dan tidak bisa membeli makanan atau mendapat makanan dari manapun. Itu kondisi yang sangat buruk. Dan raja yang memimpin di Samaria ini, raja ini merasa kecewa dengan Tuhan. Karena mungkin mereka sudah berdoa ya kepada Tuhan. Tapi seolah-olah tidak ada bantuan Tuhan apapun juga. Mereka kecewa dan mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah semua ini terjadi karena Tuhan membiarkan. Mereka juga hampir mencelakai Nabi Elisa, Nabi Tuhan yang ada di sana. Tapi kita akan melihat apa yang akan terjadi. Sementara itu di luar tembok benteng kota Samaria ada 4 orang kusta. Orang kusta memang biasanya dikucilkan.
tidak boleh masuk di dalam kota karena penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit serius yang bisa menular kepada orang lain dengan mudah. Sehingga orang kusta itu dikucilkan, harus ada di luar benteng dan mereka nanti diberi makan oleh keluarganya atau oleh orang-orang lain yang memberikan makan kepada mereka dengan cara ditinggal, nanti si orang kusta tadi mengambil makanan itu. Mereka tidak bisa bekerja apa-apa dan mereka sendiri adalah orang-orang yang tersingkir, terbuang. Tapi sekarang ketika di dalam Samaria terjadi kelaparan, mereka juga kelaparan, tidak ada yang mengirim mereka makanan. Orang kusta ini bingung, kalau mereka masuk ke dalam kota, ke satu tidak boleh dan tidak ada makanan juga. Kalau mereka diam di tempat, mereka juga tidak punya makanan, maka mereka akan mati. Lalu pilihan mereka satu-satunya adalah mereka lebih baik pergi ke perkemahan orang-orang Aram. Ya mungkin saja mereka akan dipanah, ditombak, dibunuh oleh orang-orang Aram yang juga takut kepada orang-orang kusta. Sehingga bisa saja mereka dibunuh dari jauh, dilempar tombak atau dan sebagainya. Supaya tidak makin mendekat ke kemah mereka. Tapi paling tidak mungkin masih ada makanan yang bisa mereka ambil. Dan tahukah saudara, keajaiban terjadi luar biasa. Ketika 4 orang kusta ini datang ke perkemahan orang-orang Aram. Ternyata perkemahan orang-orang Aram itu sudah tidak ada orang Aramnya, kosong. Orang Aramnya sudah melarikan diri. Karena Tuhan memberikan suara yang sedemikian rupa di daerah perkemahan orang Aram. Seolah-olah suara ada kuda yang banyak sedang datang dan sebagainya. Sehingga orang-orang Aram ini berpikir, wah ini pasti Raja Israel sudah minta tolong kepada raja-raja lain untuk menyerang orang Aram ini. Sehingga orang Aram ketakutan luar biasa, mereka melarikan diri. Meninggalkan kemah, meninggalkan harta, meninggalkan makanan, bahkan meninggalkan kuda, keledai mereka. Mereka melarikan diri, sehingga ketika 4 orang kusta ini sampai ke perkemahan orang Aram, kosong, tidak ada siapa-siapa. Mereka dengan leluasa ke-4 orang kusta ini mengambil barang-barang, mengambil pakaian, mengambil perhiasan dari orang-orang Aram itu untuk dibawa pulang, untuk disembunyikan oleh mereka. Pada zaman itu ketika berperang memang musuh yang kalah itu biasa, normal untuk diambil barang-barangnya oleh yang menang. Sehingga di sini mereka dengan sah saja, mereka bukan mencuri, merampok, bukan, tapi mereka mengambil barang-barang musuh yaitu orang Aram. Dan mereka makan kenyang. Luar biasa, mereka menikmati berkat Tuhan yang luar biasa datang kepada 4 orang kusta ini. Lalu ke-4 orang kusta ini ingat, iya ya, kasihan juga orang-orang yang di benteng di Samaria, di dalam kota Samaria. Mereka kelaparan, sedangkan kita makan begitu banyak di sini. Kita bisa mengambil barang-barang orang Aram ini dari satu tenda ke tenda yang lain, satu kemah ke kemah yang lain. Tapi mereka yang di dalam kota Samaria kasihan. Mereka kelaparan. Akhirnya 4 orang kusta ini memutuskan, oke, kita memberitahu. Kita beritahukan kepada teman-teman, saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air yang ada di kota Samaria bahwa orang Aram sudah pergi. Jadi kita bisa mengambil makanan dari kemah-kemah orang Aram, bahkan bisa mengambil barang-barang kuda dan keledai mereka bisa kita ambil. Ke-4 orang Aram ini datang ke benteng dan memberitahukan kepada penjaga benteng ini. Mungkin berteriak dari bawah, "Woi, ini orang Aram sudah pergi semua, beritahukan kepada raja." Mungkin seperti itu mungkin ya. Karena kan benteng ditutup dan tidak ada orang yang keluar dari kota itu. Mereka paling berjaga di atas temboknya benteng, jadi mungkin berteriak. Dan penjaga segera melaporkannya kepada raja. Dan peristiwa ini terjadi pada malam hari. Kondisi sudah malam, karena ketika orang kusta itu datang ke perkemahan orang Aram, itu sudah sore hari lah, senja hari lah. Sudah mulai petang lah gitu. Dan sekarang ini sudah malam ini, sudah malam hari. Bahkan raja juga mungkin sudah tidur. Diberitahukan, ini orang-orang Aram sudah pergi semua gitu kan. Reaksinya harusnya bagaimana? Harusnya reaksinya seneng kan, mereka ini orang-orang di Samaria. Hore, orang Aram sudah kabur. Hore, orang Aram sudah pergi, kita bisa makan makanan yang ditinggal oleh orang Aram. Harta-harta
yang mereka punyai, hartanya kita bisa ambil semua dan sebagainya. Harusnya gembira kan? Tapi bagaimana reaksinya? Mari kita baca. Dari 2 Raja-Raja 7 ayat 12 sampai dengan 15. 2 Raja-Raja 7 ayat 12 sampai dengan ayat 15. 2 Raja-Raja 7 ayat 12 sampai dengan 15. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Ternyata reaksi dari raja, reaksi dari orang-orang Israel di dalam benteng kota Samaria, ketika mendengar kabar baik yang datangnya dari 4 orang kusta ini. Kabar baik yang sudah dirasakan, dialami oleh keempat orang kusta ini. 4 orang kusta ini memberikan kesaksian bahwa kami ini sudah pergi ke sana dan ternyata di sana kosong, tidak ada siapa-siapa. Sudah memberi kesaksian seperti itu. Apa reaksi mereka? Reaksi raja, curiga. Kabar baik itu disambut dengan kecurigaan. Ayat 12 mengatakan begini, sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Jadi curiga dengan kondisi yang orang Aram tidak ada di perkemahannya. Raja Israel berpikir, ini strategi perangnya si orang Aram. Orang Aram ini sengaja meninggalkan kemahnya dan membiarkan makanan dan sebagainya ada di kemah itu. Untuk apa? Untuk menjebak orang Israel supaya keluar dari Samaria, dari tembok pertahanan Samaria, lalu nanti pergi ke perkemahan Aram dan mereka diserang oleh orang Aram dan orang Aram akan masuk ke kota Samaria dan menaklukkannya. Itu pikirannya. Kabar baik itu disambut dengan kecurigaan. Dan kedua, kabar baik ini juga disambut dengan strategi perang. Jadi Raja Israel ini tidak mau kalah. Kalau orang Aram dianggapnya punya strategi perang seperti itu, maka Raja Israel ini juga membuat strategi perang. Ayat 13 dan 14 mengatakan begini. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini." Kenapa kok tinggal 5 ekor? Ya kudanya pada mati, kekurangan makanan. Tinggal 5 ekor nih yang hidup nih. Yang lain mungkin sudah disembelih juga, kudanya sudah dimakan mungkin sama orang penduduk di Samaria. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Banyak sekali penduduk Israel ini, penduduk Samaria ini yang sudah mati karena kelaparan. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Jadi suruh pakai kuda, 5 kuda ini untuk pergi ke sana ngelihat. Tidak percaya dia dengan apa yang disampaikan oleh keempat orang kusta ini. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda.
Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Jadi disuruh pergi untuk melihat, ini strateginya. Kamu lihat coba keadaannya, kamu selidiki. Kirim orang-orang ini menjadi ya spy. Apakah benar seperti itu ini? Kirim ya James Bond ini seolah-olah diturunkan itu untuk apa? Menyelidiki benar enggak ini orang kusta ngomongnya ini, dan kalau orang kusta ini ngomongnya benar, jangan-jangan ini strateginya orang Aram untuk menjebak kita semua. Orang seringkali tidak percaya kepada kebenaran. Orang yang tidak percaya kepada kebenaran itu akan cenderung untuk curiga dan punya aneka strategi untuk melawan kebenaran itu. Jadi orang yang tidak percaya kepada kebenaran akan terpancing untuk curiga. Mau apa dia ini kira-kira? Mau apa ini? Dia punya maksud apa? Padahal yang disampaikan adalah sesuatu yang benar. Dan kedua, orang itu akan mempunyai strategi, aneka strategi, macam-macam strategi untuk melawan kebenaran itu. Dan dunia ini penuh dengan ketidakbenaran. Dunia ini penuh dengan tipuan. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Sehingga apa? Wajar kalau manusia cenderung untuk tidak percaya kepada kebenaran. Untuk merasa pasti bohong ini. Pasti ada bohongnya. Sehingga terus mulai curiga. Karena curiga mulai punya strategi untuk melawan perkataan yang sebetulnya benar itu. Dan ini merupakan hal yang terjadi ketika kabar baik itu disampaikan. Walaupun itu kabar baik, orang bisa nggak percaya. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam hati mereka, nggak mungkin seperti ini. Ayat 15 mengatakan begini, lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Orang-orang yang diutus oleh Raja Israel ini, spy ini, James Bond ini, itu yang mengejar orang Aram yang lari, melihat di sepanjang jalan memang barang-barang orang Aram ini yang mungkin mereka bawa ya, tapi karena bawa perkakas ini kan makin berat larinya kan, makin repot larinya kan, bawa begitu banyak, akhirnya dibuang-buangin di tengah jalan. Malah mereka ada yang bawa pakaian, sempat bawa pakaian, dilepas-lepas semua, dibuang semua. Dikatakan di sini pada ayat 15 tadi. Penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kelihatan sekali kalau ini terburu-buru. Kalau orang yang nggak terburu-buru kan mungkin tetap dibawa barang-barang itu. Atau kalau mau ditinggal juga ya dilipat dulu lah, ditaruh di pinggir jalan yang rapih gitu kan. Nanti bisa diambil lagi. Ini enggak, lepas aja, buang, panik. Orang Aram ini lari dengan kondisi panik. Terlihat dari bekas-bekasnya. Sampai kepada mereka menyeberang sungai Yordan. Karena sungai Yordan itu menjadi satu batas pelindung daerah Samaria sana juga. Sehingga mereka lihat ini bahwa wah ini dalam kondisi yang sangat panik. Akhirnya mereka percaya. Dan mereka nanti akan lapor kepada raja. Kita pindah dulu, saudara, beri tanda. 2 Raja-Raja 7 tadi. Saudara beri tanda dan kita akan pindah dulu ke Kisah Para Rasul 14 ayat 1 dan 2. Kisah Para Rasul 14 ayat 1 dan 2. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Kedua rasul ini masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Sinagog,
masuk ke tempat sinagog-sinagog. Saya ingatkan pada saudara, orang Yahudi ini bukan orang Kristen. Mereka beragama Judaism. Mereka masih memegang Taurat Musa. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil pada mereka. Nah, dikatakan di sini lalu ayat 1 mengajar sedemikian rupa, ini mengabarkan Injil. Sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Orang Yunani itu adalah orang asing yang banyak di daerah itu juga. Mereka jadi percaya pada Tuhan Yesus, jadi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat setelah mereka menerima kabar baik dari siapa? Dari Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas ini seperti 4 orang kusta itu yang memberitahukan kepada mereka bahwa ada kabar baik, ada jalan keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari penghukuman kekal di neraka. Kalau kita mau percaya Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus, ada kabar Injil, berita baik, kabar baik disampaikan. Seperti 4 orang kusta ini menyampaikan kabar baik. Dan di antaranya itu ada yang percaya, yaitu orang-orang beberapa orang Yahudi dan orang Yunani. Tetapi ayat 2 mengatakan begini, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, jadi orang Yahudi yang lain yang menolak pemberitaan mereka ini, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Jadi ada provokator. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada berita Injil. Mereka menolak berita Injil, mereka menolak kabar baik. Kabar baik belum tentu diterima dengan baik. Malah banyak yang menolak kabar baik itu, banyak yang menolak berita Injil itu dengan apa? Dengan tidak percaya. Dan bukan saja mereka melawan kabar baik, tapi mereka malah memprovokasi, menjadi provokator bagi orang lain untuk memusuhi kabar baik. Itu adalah salah satu kerja kuasa kegelapan di akhir zaman. Sehingga ketika kita mengabarkan Injil, gereja Tuhan mengabarkan Injil, saudara mengabarkan Injil kepada teman-teman saudara, kepada lingkungan saudara, kepada orang-orang di kantor saudara, di kampus saudara. Bukan cuma mereka menolak dan tidak mau percaya kepada apa yang saudara sampaikan sebagai kabar baik. Tapi mereka malah membuat strategi untuk menghancurkan kabar baik yang kita sampaikan itu. Mereka katakan, wah ini kristenisasi. Wah ini tipuan orang-orang Kristen untuk mengkristenkan kita. Untuk memurtadkan kita dari kepercayaan kita. Padahal yang kita sampaikan adalah kabar baik. Bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada surga, kepada Allah, kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi orang Kristen, tidak pernah loh. Tuhan Yesus sendiri agamanya apa? Tuhan Yesus agamanya Judaism. Tuhan Yesus agamanya agama orang-orang Yahudi, bukan Kristen. Loh kok bisa? Ya karena pada zamannya Tuhan Yesus belum ada Kristen. Agama Kristen itu baru ada kurang lebih setelah 60 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Barulah rasul-rasul ini mengabarkan Injil dan membuat gereja-gereja dan mereka semua mengatakan dirinya bahwa mereka itu penganut Kristus atau dengan kata lain Kristen. Tapi bukan masalah jadi Kristen atau tidak, saudara beragama apapun silahkan. Tapi yang penting percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya. Dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak untuk mendirikan agama. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan jalan keselamatan. Kristen, pengajaran Yesus adalah jalan keselamatan menuju surga. Bukan masalah agama. Jadi ini yang menjadi hal yang ditentang oleh banyak orang. Ketika kita, saudara dan saya memberikan pemberitaan kabar baik. Kita kan sudah mengalami Tuhan Yesus. Karena kita sudah mengalami Tuhan Yesus, kita ingin menyampaikan kabar baik itu. Dan saya beritahukan kepada kita semua. Saudara kalau mau pergi menginjil, mengabarkan Injil, itu bukan berarti saudara harus sekolah teologi, mengerti tekniknya berkhotbah. Oh enggak usah.
Saudara cukup menceritakan pengalaman saudara dengan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain pengalaman saudara dengan Tuhan Yesus. Itu saudara sudah mengabarkan Injil. Itu saudara sudah menyampaikan tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saudara bisa bertanya pada diri saudara sendiri, mengapa kok saya percaya Tuhan Yesus? Mengapa kok saya mengikut Tuhan Yesus? Lalu saudara jawab pertanyaan saudara sendiri itu dengan jawaban saudara, versi saudara. Saya mengikuti Tuhan Yesus karena saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidup saya yang lama diubah oleh Tuhan Yesus menjadi hidup yang baru dan sebagainya. Itu mengabarkan Injil. Sehingga saudara bisa menyampaikan berita tentang Kristus dengan gaya bahasa saudara. Persis seperti keempat orang kusta ini ketika menyampaikan kabar baik tentang larinya orang-orang Aram. Mereka tidak berretorika, mereka tidak berkhotbah, mereka tidak berkampanye, tidak, mereka menyampaikan dengan gaya bahasa mereka. Itu cukup. Dan itu yang terbaik. Dan itulah yang terjadi. Dan bukan saja kabar baik yang mereka tidak percayai. Bukan saja kabar baik ini yang tidak dipercayai oleh Raja Israel, oleh orang-orang di dalam kota Samaria yang terkepung itu. Tapi yang tidak dipercaya oleh orang-orang Samaria yang terkepung ini juga nubuatan Tuhan. Mari kita baca 2 Raja-Raja 7. Kita kembali ke 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Dua Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bukan hanya kabar baik yang tidak mereka percayai. Bahkan nubuatan Tuhan, firman Tuhan seringkali tidak dipercayai. Sehingga mereka cenderung mengabaikannya. Mengapa seringkali orang menganggap enteng pada firman Tuhan? Karena mereka tidak percaya. Siapa mereka ini? Apakah mereka bukan orang-orang yang beriman pada Tuhan? Oh, beriman pada Tuhan. Contohnya di sini dikatakan pada ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Siapa yang ngomong ini? Orang Aram? Bukan. Yang ngomong ini adalah orang Israel. Yang ngomong ini adalah ajudan raja. Orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada firman Tuhan. Tidak percaya kepada nubuatan Tuhan. Percaya adanya Tuhan tapi tidak percaya pada firman Tuhan. Sehingga mengabaikan firman Tuhan. Dikatakan di sana pada ayat 1 Nabi Elisa mengatakan begini. Dengarlah firman Tuhan. Jadi ini bukan firmannya Nabi Elisa. Ini firman Tuhan. Sama seperti khotbah saya ini. Dengarlah firman Tuhan. Ini bukan perkataan saya loh. Ini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Nubuatan Tuhan begini. Besok kira-kira waktu ini. Artinya besok kira-kira di jam seginilah. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bagaimana ada sesukat tepung? Boro-boro ada tepung. Bagaimana ada jelai gandum? Bagaimana enggak ada, sudah kekeringan. Tapi nubuatan Tuhan. Besok akan terjadi mujizat Tuhan seperti ini. 1 sukat itu kurang lebih 12 liter. Atau 43 kilogram. Jadi 1 sukat ini 12 liter 43 kilogram tepung terbaik harganya 1 sikal. Kemarinnya sudah kita hitung kurang lebih 1 sikal itu 4.377 rupiah atau 5.000 rupiah. Jadi bandingkan saudara bisa bandingkan dengan harga tepung sekarang 43 kilogram tepung harganya cuma 5.000 rupiah. Betapa murahnya harga itu. Tapi mari kita bandingkan juga dengan harga sebuah kepala keledai pada waktu itu. Kalau saudara membacanya pada ayat 24 dan seterusnya.
Dikatakan di sana, sebuah kepala keledai ayat 25 berharga 80 sikal perak. Sedangkan ini 43 kilogram tepung terbaik harganya cuma 1 sikal. Kalau ini 80 sikal kepala keledai. Pada zaman kelaparan, orang-orang Samaria dikepung ini, harganya kepala keledai yang biasanya tidak berharga, itu jadi naik harganya menjadi 80 sikal perak. Sementara Nabi Elisa bilang besok ini tepung yang terbaik harganya cuma 1 sikal. Bandingkan coba perbedaannya, luar biasa. 5.000 katanya. Harga sebuah kepala keledai. Dan dikatakan di sana 2 sukat jelai gandum berharga 1 sikal. 2 sukat jelai, jadi kurang lebih 90-an kilo. Itu gandum yang masih ada kulitnya. Itu berharga 1 sikal, berharga cuma 5.000 rupiah. Bandingkan dengan harga tai merpati. Dikatakan di sana pada ayat 25, seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Seperempat kap ini adalah setengah liter tai merpati, harganya 22.000. Artinya harganya tai merpati itu seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak, 5. Sedangkan ini 90 kiloan, kurang lebih 90 kilogram jelai itu harganya cuma 1 sikal. Saudara bisa bayangkan, gak masuk akal ini. Nubuatan ini gak masuk akal, tapi kalau semua mujizat Tuhan itu masuk akal, itu kita anggap bukan mujizat, betul gak? Kalau itu masuk akal. Mujizat Tuhan itu memang gak masuk akal. Besok hari akan terjadi surplus. Itu yang dinubuatkan oleh Elisa. Besok hari akan ada kelebihan makanan. Di mana? Di pintu gerbang Samaria. Artinya apa? Itu di pintu masuknya kota Samaria. Artinya apa? Artinya surplus ini, kelebihan makanan ini datangnya dari luar benteng Samaria, bukan dari dalam. Datangnya dari luar benteng Samaria. Betul, Nabi Elisa tidak mengatakan bahwa ini datangnya dari nanti kemah-kemah orang Aram. Tidak. Nabi Elisa memang tidak mengatakan bahwa kemah-kemah orang Aram akan ditinggalkan dan bahan makanannya semua akan kita ambil. Tidak. Tapi Nabi Elisa mengatakan bahwa surplus ini, bahwa kelebihan makanan ini, sampai makanan begitu murah harganya, itu datangnya dari luar benteng. Digambarkan di sini pintu gerbang Samaria. Tapi perwira ajudan raja ayat 2 tidak percaya kepada nubuatan Elisa. Lalu Elisa menyatakan apa? Elisa berkata begini pada ayat 2 bagian akhir. Jawab abdi Allah, jawab Elisa. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Apa artinya ini? Artinya ajudan raja ini akan melihat bahwa peristiwa itu betul terjadi. Tapi ajudan raja ini tidak kebagian makanan apa-apa. Loh kok bisa? Kok bisa ya? Padahal itu surplus. Makanannya begitu melimpah. Kok bisa dia nggak kebagian? Nanti saudara lihat ayatnya. Mengapa kok dia nggak kebagian makanan? Tapi di sini kita lihat bahwa Elisa berkata satu hal penting. Bahwa orang yang tidak percaya tidak akan mengalami janji Tuhan. Orang yang tidak percaya tidak akan mengalami nubuatan Tuhan. Walaupun saudara Kristen sudah puluhan tahun di gereja. Walaupun saudara adalah aktivis gereja. Saudara pengerja gereja, bahkan saudara hamba Tuhan, saudara pendeta. Kalau saudara tidak percaya, maka saudara tidak akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Tidak akan mengalami penggenapan nubuatan Tuhan. Saudara akan menyaksikan bahwa benar nubuatan Tuhan itu. Bahwa benar janji Tuhan itu. Bahwa benar firman Tuhan itu. Tapi saudara tidak akan mengalaminya dengan sebaik mungkin atau dengan semestinya. Karena apa? Karena tidak percaya. Jadi sekali lagi,
Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Boleh jadi Kristen, tapi tidak ada gunanya kalau tidak punya iman. Boleh jadi Kristen, tidak ada gunanya kalau saudara tidak percaya. Tidak akan mengalami mujizat Tuhan kalau tidak percaya. Jadi walaupun kita Kristen, kalau kita tidak percaya, janji Tuhan, mujizat Tuhan diberitahukan kepada kita tidak akan mengalaminya kalau kita tidak percaya. Yang penting di sini adalah percaya. Kita teruskan di dua raja-raja, kita pindah dulu ke yang lain, kita baca dulu Mazmur. Saudara beri tanda 2 Raja-Raja 7 ayat 16, dua Raja-Raja 7 saudara beri tanda, kita pindah ke Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 37. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 37. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Mazmur 18 ini adalah Mazmur Daud. Mazmur 18 ini adalah penyataannya Daud. Mazmur 18 ini adalah kesaksiannya Daud. Daud mengatakan begini, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Berarti janji Tuhan, firman Tuhan, nubuatan Tuhan itu tidak mengandung kebohongan sedikit pun. Tidak mengandung kegagalan sedikit pun. Artinya janji Tuhan, firman Tuhan pasti terjadi. Mau kita percaya, mau kita nggak percaya tetap terjadi. Adapun Allah, ayat 31, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan itu bagaikan perisai bagi orang yang berlindung pada janji Tuhan. Firman Tuhan itu seperti perisai bagi orang yang percaya pada firman Tuhan. Kalau saudara tidak percaya pada perisai saudara, maka saudara tidak akan pakai perisai saudara untuk berperang. Saudara memakai perisai saudara untuk berperang karena saudara percaya pada perisai ini. Sehingga saudara mengandalkan perisai ini. Nah, firman Tuhan kalau saudara tidak percaya maka saudara tidak akan gunakan firman Tuhan untuk menghadapi semua tantangan, semua ancaman, semua masalah dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan, maka firman Tuhan mampu melindungi saudara karena firman Tuhan adalah bagaikan perisai bagi orang yang berlindung padanya. Ayat 32, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Allah itu hanya satu, yaitu yang maha kuasa pencipta langit dan bumi yang sudah berfirman. Dan firman-Nya itu menjadi manusia bernama Yesus. Dan Yesus inilah yang menjadi juru selamat kita. Dan ini adalah tidak ada saingannya dan tidak ada tandingannya sebagai gunung batu. Gunung batu itu tempat kita berpijak dengan kuat. Tempat yang paling stabil. Tidak akan digoyahkan oleh apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya Allah kita. Ayat 33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Jadi Allah yang membuat, dikatakan di sini, mengikat pinggangku. Kenapa kok ikat pinggang yang dipakai? Ikat pinggang ini adalah lambang kekuatan. Orang kuli-kuli yang biasa ngangkut beras dan sebagainya, ngangkut barang-barang berat di pelabuhan dan sebagainya, mereka seringkali memakai ikat pinggang yang kuat. Karena apa? Itu kekuatan mereka.
Jadi otot perut ini yang buat ngangkat barang berat tadi. Nah ini ikat pinggang ini diberi atau kekuatan kita diberi oleh Tuhan yaitu keperkasaan. Kita tidak perkasa tapi diberi keperkasaan di sana dan membuat jalanku rata. Jalan kita sebetulnya tidak rata. Jalan kita tuh bergelombang, jalan kita tuh banyak dengan bahaya. Tapi ketika kita memakai firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, kita jalani jalan kita, maka kita akan mendapatkan jalan kita itu menjadi rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Kenapa kok kaki rusa? Kenapa kok bukan kaki gajah yang agak besar? Kaki gajah kan besar. Kenapa kok dipakai kaki rusa? Kaki kita memang kayak kaki rusa. Saudara jangan lihat kaki saudara, enggak sama. Nah ini cuma perumpamaan aja. Terus lihat kaki saudara, jangan. Kaki kita tuh seperti kaki rusa itu kurus-kurus kecil. Kaki rusa itu tidak berdaya, tidak mampu. Tapi justru kekuatan dari firman Tuhan, karena kita percaya, maka kaki kita itu membuat kita bisa berdiri di bukit. Bukit itu tempat yang tinggi, sulit dijangkau. Kalau tempat yang rendah gampang dijangkau, tinggal kita jatuh, ngelundung sudah sampai di bawah. Tapi kalau bukit kita harus mendaki. Kalau kakinya enggak kuat, enggak sampai di bukit, enggak sampai ke atas bukit, enggak sampai. Kaki kita ini diperkuat oleh firman Tuhan. Artinya langkah-langkah hidup kita diperkuat oleh firman Tuhan. Sehingga sampailah kita pada puncaknya, pada bukit dan kita berdiri di sana, tanda kemenangan. Bagaimana kita bisa menang dalam hidup kita? Ya gara-gara firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita percayai, makanya percayalah pada firman Tuhan. Percayalah pada nubuatan Tuhan. Percayalah kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dikatakan juga di sana pada ayat 35, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tuhan tidak menyingkirkan musuh kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk bisa berperang. Bisa berperang melawan musuh kita. Tuhan tidak menyingkirkan masalah kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita melenturkan busur tembaga untuk menghancurkan masalah kita. Ayat 36, ini ayat penting nih. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Jadi kita itu sebetulnya tidak punya perisai keselamatan. Tapi Tuhan memberi kita perisai keselamatan. Apa perisai keselamatan kita? Perisai keselamatan kita adalah ayat 31. Janji Tuhan, firman Tuhan, itulah perisai kita. Tangan kananmu menyokong aku. Tangan kanan Tuhan ini menggambarkan kekuatan Tuhan. Kemurahanmu membuat aku besar. Kita itu bisa berhasil, bisa sukses bukan karena kita memang pantas, bukan karena kita memang mampu. Tapi karena kemurahan Tuhan. Lalu ayat 37. Saya harap saudara bisa memakai ayat 37 ini sebagai tanda. Kadang-kadang kan orang bertanya, bagaimana sih tandanya bahwa kita ini memilih jalan Tuhan? Apa sih tandanya kalau jalan yang kita pilih ini adalah jalan Tuhan? Mana yang jalan Tuhan, mana yang bukan? Apa sih tandanya? Ini tandanya ayat 37. Jadi Mazmur 18 ayat 37 ini penting sekali. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Ada dua hal yang harus terpenuhi di dalam jalan Tuhan. Pertama adalah kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Artinya Tuhan membukakan kesempatan bagi kita. Ada tempat lapang untuk kita melangkah. Dan kedua, mata kakiku tidak goyah. Artinya Tuhan beri kekuatan. Dua tanda. Tuhan memberi kesempatan dan Tuhan memberi kekuatan. Atau dengan kata lain Tuhan memberi kemampuan. Apa gunanya kita diberi tanah lapang? Tapi kalau kitanya mata kaki kita cacat, mata kaki kita terkilir, nggak bisa melangkah, apa gunanya? Sebaliknya apa gunanya kita punya kaki yang sehat, tidak terkilir, tidak cacat. Tapi tidak ada tempat untuk melangkah. Semuanya itu banyak onak duri, banyak batu-batuan yang tajam dan sebagainya. Tuhan akan memberikan kepada kita tempat yang lapang untuk melangkah. Dan kedua, mata kakiku tidak goyah. Tuhan memberikan kesempatan dan juga Tuhan beri kemampuan. Kalau salah satu enggak ada, jangan maksakan diri. Itu bukan jalan Tuhan, hati-hati. Kekuatan ada, kemampuan ada, kesempatan enggak ada. Sabar, tunggu Tuhan dulu. Kesempatan ada sekarang,
Kesempatan ada, kemampuan yang gak ada. Sabar, tunggu Tuhan dulu. Sampai Tuhan lengkapi. Ada kesempatan, ada kemampuan. Ya, saudara bisa pegang ayat ini dengan luar biasa. Kita kembali ke 2 Raja-Raja 7 ayat 16. 2 Raja-Raja 7 ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya seluruh penduduk Samaria keluar rame-rame. Kemana? Ke perkemahan orang Aram. Di situ masih banyak hartanya, meskipun sudah diambil sebagian loh sama 4 orang kusta tadi. Makanan masih melimpah luar biasa. Karena orang-orang Aram ini nggak makan tepung. Orang kusta ini nggak makan tepung. Orang kusta itu makannya kue-kue yang sudah jadi dimakani sama orang kusta. Tapi yang tepung-tepung yang belum sempat dimasak masih banyak luar biasa. Orang kusta nggak makan jelai. Orang kusta makan gandum yang sudah dimasak. Enak sekali orang kusta ini. Kan mereka nggak sempat masak kan, masa mereka masak dulu gitu, enggak. Mereka makan aja makanannya sudah ada, buah-buahan dan semuanya, wah sehat. Tapi sekarang orang Samaria, penduduk Samaria bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dengan berkelimpahan. Saudara bisa lihat, kalau Tuhan menyediakan berkat, nggak pernah sedikit-sedikit. Tuhan menyediakan berkat selalu berkelimpahan. Coba saudara lihat, apa yang ditinggalkan oleh orang Aram ini menjadi berkat Tuhan bagi keempat orang kusta, sangat berkelimpahan. Apa yang Tuhan tinggalkan untuk orang-orang Samaria ini sangat berkelimpahan. Tapi mungkin saudara bisa bilang begini, Pak Andri, tapi sering sekali saya terima berkat ngepas-ngepas tuh Pak Andri. Jadi ya habis gitu, nanti besok ada lagi ya habis lagi, nggak bisa nyimpen. Coba saudara renungkan dulu, evaluasi diri saudara sendiri. Jangan-jangan saudara harus mengintrospeksi diri, jangan-jangan saudara tidak memakai berkat dengan baik. Jangan-jangan saudara sedang dididik Tuhan untuk mengelola berkat dengan baik. Ingat ada kalanya berkat itu harus kita simpan. Saudara masih ingat kisahnya Yusuf kan? Ketika dia menjadi raja muda di Mesir, Mesir kelaparan, 7 tahun penuh kelimpahan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Nyimpen, nabung. Untuk 7 tahun masa kelaparan. Sehingga ketika di masa kelaparan Yusuf tidak bilang, mana Tuhan berkatmu Tuhan, mana? Enggak bilang begitu. Karena berkat di masa kelimpahan itu disimpan oleh Yusuf. Ditabung oleh Yusuf. Nah kalau saudara di masa kelimpahan saudara foya-foya, wah hidup saudara itu foya-foya, saudara pergi jalan-jalan ke luar negeri, nginep di hotel-hotel mahal, saudara makan makanan yang wah mahal-mahal, saudara foya-foya hidup saudara. Ya nanti di masa kekeringan, saudara terus mana Tuhan berkat Tuhan kok enggak ada. Ya Tuhan bilang, kan sudah saya kasih waktu itu. Kita harus belajar, berkat Tuhan itu pasti kelimpahan. Saudara dan saya disediakan surga, surga itu kelimpahan luar biasa loh. Kita tuh saudara cukup rumah biasa kan. Kita tinggal itu cukup rumah biasa gitu kan. Rumah biasa, dikasih hidup kekal, terus dikasih tinggal di rumah biasa, kan gitu kan. Tapi enggak loh, Tuhan memberikan kepada kita istana. Tuhan memberikan kepada kita hadirat Tuhan yang sangat mulia, sangat agung, sangat luar biasa dan itulah surga. Sangat berkelimpahan, surga itu adalah gambaran kelimpahan. Kita bukan cuma selamat loh. Bukan cuma hidup kekal, tapi hidup kekal kita itu di mana? Di suatu tempat yang luar biasa indahnya. Firman Tuhan gambarkan hal ini. Itulah tempat hadirat Allah. Jadi kalau berkat Tuhan pasti kelimpahan. Kalau tidak kelimpahan, jangan-jangan ada yang salah dalam hidup kita. Jangan-jangan kita belum mengikuti firman Tuhan. Harusnya kita membayar, menyampaikan persembahan persepuluhan, tapi enggak memberikan persembahan persepuluhan dengan benar. Kita potong persembahan persepuluhan. Hei jangan bilang-bilang, potong setengahnya. Ya Tuhan diam aja, tapi berkat saudara juga tertahan di situ. Jalani firman Tuhan sepenuhnya, jalani firman Tuhan dengan benar. Nanti lihat berkat Tuhan akan berkelimpahan dalam hidup saudara. Karena bukan saya yang ngomong ini firman Tuhan. Selalu berkat itu berkelimpahan.
Akhirnya terjadilah nubuatan yang tadi sudah disampaikan Nabi Elisa pada ayat 1. Dikatakan pada ayat 16 tadi, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Tadi pada ayat 1 dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Saya mengajak kita memberi tanda tetap pada 2 Raja-Raja 7 dan kita pindah ke Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu mengandung kuasa Tuhan. Saya beritahukan kepada kita semua, firman Tuhan itu mengandung wibawa Tuhan. Jadi firman Tuhan itu pasti digenapi, pasti terjadi. Kadang-kadang kita seringkali menunggu firman Tuhan seolah-olah firman Tuhan akan terjadi di dalam waktu yang kita pikirkan. Salah. Firman Tuhan itu terjadi di dalam waktunya Tuhan. Waktu yang Tuhan tetapkan, tapi pasti terjadi. Dikatakan begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke langit, tidak kembali ke situ. Ayat 10. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Digambarkan seperti hujan. Hujan ini tidak pernah sebaliknya arahnya, selalu dari langit turun ke bumi dan mengairi bumi dan memberi kesuburan. Begitu juga firman Tuhan, ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu bukan firman manusia. Kalau perkataan manusia bisa song alias kosong. Saudara dijanjikan oleh teman-teman saudara, nanti ya saya ini sedang ngerjakan proyek nih. Kalau proyek saya sukses nih, kamu saya kasih 2 miliar. Dia kerjakan proyek itu, di proyek itu malah dia celaka mati. Boro-boro dia ngasih 2 miliar, dia saja mati. Itu omongan manusia, kalau omongan manusia bisa zong, bisa tidak terpenuhi. Tapi kalau firman Tuhan tidak begitu. Oleh sebab itu percayalah pada firman Tuhan. Jangan seperti ajudan Raja Israel ini tidak percaya kepada firman Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan akan rugi sendiri. Percayalah pada firman Tuhan. Kalau saudara dengarkan saya khotbah, jangan hanya saudara dengarkan. Amini dan percayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini bukan kata-kata saya loh. Saya cuma alat. Saya cuma yang dipakai Tuhan untuk menyampaikannya. Seperti Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan Tuhan. Dan nubuatan Tuhan itu pasti terjadi. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah tidak terwujud. Firman Tuhan pasti akan terwujud. Kita kembali ke 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7 ayat 17 sampai dengan ayat 20. 2 Raja-Raja 7 ayat 17 sampai dengan 20. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal.
besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria." Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Sebetulnya ayat ini kan nggak usah diulangi lagi. Saudara bisa baca tadi di ayat 1 dan 2 dari 2 Raja-Raja pasal 7. Tapi diulangi lagi di sini. Pada 2 Raja-Raja 7 tadi ayat 18, 19. Terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Kenapa kok diulangi lagi di sini ayatnya? Karena penting dan sangat penting sekali. Sekali lagi, yang tidak percaya tidak akan mengalaminya. Ajudan raja ini tidak percaya, walaupun dia adalah orang yang percaya Tuhan harusnya. Dia orang Israel, dia bukan orang kafir, tapi dia adalah orang fasik. Yang tahu ada Tuhan, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Akibatnya apa? Dia hanya melihat saja, tapi dia tidak ikut memakannya. Loh, kok bisa nggak ikut memakannya? Padahal kan ini berlimpah makanan di situ. Kenapa kok bisa tidak ikut memakannya? Karena dia mati terinjak-injak oleh rakyat yang berbondong-bondong mau keluar dari pintu gerbang Samaria. Saudara bisa bayangkan orang lapar tuh nggak bisa ditahan loh. Sudah kelaparan betul orang-orang ini. Jadi diberitahu itu di kemah. Orang-orang Aram banyak makanan. Wah, mereka berbondong-bondong, mereka sudah tidak bisa diatur lagi. Keluar semua mereka dari melalui pintu gerbang Samaria. Dan si ajudan raja ini ada di situ. Ditabrak, brek-brek, jatuh, keinjak-injak. Dia saksikan mujizat itu terjadi, tapi dia tidak ikut makan. Sebab apa? Dia mati kecelakaan terinjak-injak. Sungguh satu hal yang luar biasa. Adapun ayat 17, raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia, alias di ayat 1 dan 2 tadi. Sungguh luar biasa. Orang yang tidak percaya akan menyaksikan tapi tidak mengalaminya. Ibrani 3 ayat 15 sampai 19. Ibrani 3 ayat 15 sampai dengan 19. Tetapi apabila pernah dikatakan, "Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke dalam perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Orang-orang Kristen, orang-orang yang pergi ke gereja, ada banyak sekali yang percaya akan adanya surga, akan adanya keselamatan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya ingin beritahukan pada saudara, kita, saudara, saya, siapapun juga tidak akan pernah masuk dalam surga. Walaupun kita mengetahui ada surga. Kalau kita tidak percaya, kuncinya adalah dipercaya. Kuncinya adalah pada percaya. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada firman-Nya bahwa firman-Nya pasti terjadi, pasti digenapi. Orang yang tidak percaya seringkali mengeraskan hati. Oleh sebab itu dikatakan pada ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman.
Kenapa mengeraskan hati? Karena tidak percaya. Kalau percaya tidak mungkin mengeraskan hati. Sehingga orang-orang bangsa Yahudi yang keluar dari Mesir ini, pada angkatan pertama mereka semua tidak ada yang masuk ke Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena mereka tidak percaya, dan tidak percayanya mereka itu membuat mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Akibatnya mereka tidak masuk ke sana. Demikianlah kita, ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Oleh sebab itu percayalah pada firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Taatlah pada firman Tuhan. Karena engkau akan melihat dan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan digenapi. Puji Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semua masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, ampuni kami ya Bapa, kami kadang-kadang meragukan firman Tuhan. Kami kadang-kadang tidak yakin pada firman Tuhan. Ampuni ya Bapa. Sehingga tiba-tiba seolah-olah perisai yang kami pakai, yaitu kekuatan firman Tuhan, tiba-tiba hilang dari kami dan kami ditembus oleh panah beracun, kuasa kegelapan, dan kami pun hancur, kami pun celaka, kami jatuh. Tapi Bapa dalam surga, mulai pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan berperan menjadi perisai bagi kami, yang melindungi kami, yang memberi kekuatan kepada kami, yang memberi kemenangan kepada kami ketika kami melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga untuk trilogi khotbah, trilogi firman Tuhan tentang Samaria yang dikepung ini. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan ketika ini semua sudah menjadi berkat bagi kami, tolong kami ya Bapa, untuk menjadi seperti keempat orang kusta itu, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Dan menceritakan tentang Samaria yang dikepung ini kepada orang-orang lain. Menyampaikan video firman Tuhan ini, video khotbah ini kepada orang lain. Dan orang lain pun akan menerima kabar baik dan diberkati sebagaimana kami diberkati. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami tetap berdoa untuk kota kami, kota Bandung. Mari Tuhan segera pulihkan keadaan kami. Pulihkan keadaan ekonomi kami Tuhan. Tolong mereka yang kena PHK. Tolong mereka yang mengalami masalah persoalan di keuangan mereka. Tolong mereka semua yang mengalami krisis perekonomian. Yang bisnisnya terhambat dan sebagainya gara-gara krisis corona ini Tuhan. Tolong ya Bapa, hentikan semua virus corona yang merajalela ini dan biarlah dipulihkan bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia dan kota kami, kota Bandung. Kami berdoa dan kami memberkati akan bangsa kami Indonesia, kami memberkati kota Bandung dan kami percaya kuasa Tuhan sedang berlangsung di atas kota Bandung, di atas negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini Tuhan. Apapun juga masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan tolong. Berikan jalan keluar. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Tuhan tolong agar mereka tidak ada seorang pun yang mundur dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mundur kerohaniannya. Tapi mereka semua boleh mengalami kemajuan, pertumbuhan rohani yang luar biasa di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berserah, kepadamu Tuhan kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu berlangsung terus atas hidup kami. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, mari tumpangkan tangan-Mu atas kami semua dan berkati kami. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita semua. Sampai ketika Tuhan Yesus datang untuk membawa kita, menjemput kita, membawa kita masuk dalam surganya yang mulia. Di dalam kasih kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.